tahun 2009 itu saya rasa mungkin saya pertama orang yang membuat buku renungan setahun di Indonesia. Saya berharap bisa kayak Chronicles gitu 7 ya. Ini baru tetralogi 4 buku. Berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, kepintaran dan kesempatan. Bisa ada kelima, keenam, ketujuh ya berdoa. Oke, wow, luar biasa sekali Pak. Ya. Moto mereka adalah lebih berkeringat di saat damai, maka engkau akan lebih sedikit berdarah pada saat perang. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, like, and share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya di channel MJ Project. Hari ini saya datangkan lagi salah satu narasumber yang dapat menginspirasi kita. Saya jamin dapat menginspirasi kita, karena beliau adalah salah satu rohaniawan, salah satu hamba Tuhan, dan juga salah satu penulis buku-buku Kristen. Sampai saat ini sudah menerbitkan 10 buku atau 10 judul buku Kristen. Dan saya yakin tulisan-tulisan beliau sudah sangat memberkati banyak orang, dan malam hari ini beliau akan sama-sama berbagi dengan kita. Mari kita sambut saja langsung narasumber kita malam hari ini, yaitu Pak Anton Siswanto. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Marek. Senang sekali boleh ketemu. Ya. Puji Tuhan Pak ya. Saya merasa sangat berbahagia, dan saya yakin ini adalah kesempatan ini. Saya bisa ngobrol dengan Pak Anton, dan terima kasih untuk kesediaannya Pak malam hari ini. Sama-sama. Sama-sama senang juga ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai dalam obrolan kita, Pak, mungkin boleh perkenalan singkat. Silakan Pak, silakan. Ya, shalom. Ya, shalom Pak. Salam dalam damai Kristus Yesus kepada Pak Marek Joseph dan juga Ya. kepada setiap para penonton yang menonton dari channel ini. Ya, sedikit perkenalan, saya membagikan screen share-nya. Saya bernama Anton Siswanto. Ya. Saya lahir di Jakarta. Saya kemudian setelah dewasa saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Dan Oh, kemudian di STTB ya Pak ya? Ya, dan setelah lulus saya melayani di kota Jambi, di Muara Bungo tepatnya selama 4,5 tahun, kemudian di Jambi setahun, dan studi lanjut lagi di sekolah yang sama, baru sekarang di Makassar sudah 4 tahun pelayanan. Saya punya seorang istri namanya Berta Natania yang sekarang sekolah di STT Jeffrey di kota Makassar, dan seorang putra namanya Kaiden naik kelas 4 SD, dan ada satu adiknya yang akan lahir nanti bulan November 2020. Wah, luar biasa bahagia dan sukacitanya ini Pak ya. Amin. Semoga lancar sampai hari H. Oke, Ibu istri juga hamba Tuhan ya Pak ya? Dia belum full timer, sekarang sedang studi, ambil sarjana teologi musik gerejawi di STT Jeffrey, dan sekarang sedang menyusun tugas akhir, dan nanti tahun depan akan lanjut untuk resital. Jadi kalau sarjana musik gerejawi, dia 2 kali ujian akhirnya, yaitu skripsi dan resital begitu. Oke. Luar biasa Pak ya. Keluarga yang diberkati Tuhan, dua-duanya hamba Tuhan melayani Tuhan. Oke Pak. Amin. Saya ingin langsung saja bertanya kepada kesibukan Pak Anton sekarang kira-kira apa? Iya, kesibukannya yaitu saya secara tenaga full timer, yaitu saya melayani di Gereja Kebangunan Kalam Allah Panakukang. Yang ada di Kota Makassar. GKKA. Ya, jadi saya full timer sebagai seorang penginjil dan pembina komisi keluarga. Ya, jadi iya Pak. Seperti itu. Saya pernah melayani di GKKA juga, tapi GKKA bau-bau. Iya,
Kemarin ada ngobrol sama Kopelebun, saya bilang, ini kenal nggak Pak Maras? Iya dulu pernah pelayanan di sini setahun, dan Iya, sekarang jadi dosen beliau. iya, Iya, saya betul. teruskan. Iya, Iya, betul-betul. iya, iya. Oke, oke, Pak. Em, jadi sekarang Bapak melayani full time di GKKA Panakukang. Selain itu kesibukan yang lain ada lagi, Pak? Iya, jadi selain itu ya memang ya tentu keluarga dengan istri dan anak-anak, dan Mm-mm. kemudian saya juga baru beberapa waktu terakhir ini yaitu memulai kembali. Dulu pernah kan memang sudah bikin untuk konten di YouTube, Iya. tapi baru Heeh. karena masa ini memang saya melihat bahwa kebutuhan akan pelayanan dengan generasi sekarang, generasi Iya, digital, betul. untuk yang ya sifatnya juga selain kita memberkati orang secara umum bisa di seluruh dunia, tetapi juga memang meninggalkan legacy. Bagi saya memang ketika kita sudah meninggal dunia nanti, orang-orang masih bisa dengar khotbahnya kita, renungannya kita, sharingnya kita di YouTube, begitu loh. Memang Betul, betul, Pak. ini ya ini sebuah ladang pelayanan juga memang, dan Iya, saya mencoba untuk eh, melakukan sesuatu selain di gereja pelayanan, tetapi kalau ada kesempatan saya juga mengisi konten-konten YouTube yang dari perenungan saya, kemudian dari sharing-sharing rekan-rekan, kesaksian, dan yang lain-lain begitu. iya, Jadi oke. ya dua hal ini memang yang sedang saya coba kerjakan, melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya begitu loh. Iya, berarti fokusnya sekarang di sosial media terlebih khusus di YouTube ya, Pak? Iya, itu pelayanan yang lain, ya selain pelayanan yang utama tentu saja Iya, sebagai hambatan full timer ya, itu iya, suatu hal yang heeh. memang utama bagi saya. Ini ya kalau ada kesempatan, saya coba manfaatkan waktu dengan baik, Iya. gitu. Oke, 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 Pak. Pak Anton mulai tertarik dengan literatur itu mulai kapan, Pak? Atau Iya, tertarik mhm, menulis buku iya, itu kapan, Pak? iya. Jadi Pak Marek, kalau boleh cerita, begini, waktu saya sekolah di STT Bandung, ambil sarjana teologi, Mhm. 17 tahun silam, tahun 2003, itu kami di sana di sekolah teologi itu ada pelayanan literatur, namanya Renungan Harian Kristal. Seperti kayak Mana Oke. Surgawi, Santapan Harian, Ya. Renungan Harian, seperti itu. Tapi memang ini Renungan Kristal ini untuk para remaja. Jadi memang Oke. terbitnya 2 bulan sekali, dan mahasiswa yang mengerjakannya. Sekolah Hmm. teologi menyediakan tempat, kantor, dan lain sebagainya untuk kita boleh berkreasi, menulis renungan. Nanti buku itu Hmm. diterbitkan dan dijual di toko-toko buku di Indonesia, dan kemudian di gereja-gereja. Iya, Nah, oke, saya oke. ikut dari nol. Jadi saya belajar dari nulis naskah, editing, kemudian semua sampai penjualannya kita belajar. Jadi setelah itu saya pas lulus 2008, saya pikir kenapa enggak bikin buku sendiri gitu loh, maksudnya Iya, renungan. Akhirnya memang oke. dapat jalan dari Tuhan. Kemudian 2009 terbit terbit buku yang pertama begitu, dan seterusnya ya bergulir begitu ya. Oke. Sudah berapa buku sekarang, Pak? 10 ya? Atau Jadi sampai hari ini itu saya sudah tulis 10 buku, ya. 10 buku, 10 judul Ya, ya? ya. Ini ada beberapa Oke, judul oke. yang saya bisa tampilkan di screen begitu ya supaya bisa lihat. Ya, ya, ya. Ya. Mhm. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Dari 8 Tujuh, buku ini, tujuh, oh tujuh. 7. Oh 7. Iya. Dari 7 ini mana yang buku yang diterbitkan pertama kali, Pak? Ada Oh, nggak? sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7 ya. Jadi pertama kali itu yang paling atas sebelah kiri, Passion to Your Words. Itu adalah Oke. buku yang merupakan renungan setahun pemuda remaja. Buku ini dicetak tahun 2000. Saya lupa, seingat saya 2009. Itu 1000 Mm-mm. eksemplar. Sekarang sih sudah habis ya, karena memang setahun itu sudah habis. Oh gitu. Ah. Iya, iya, iya. Jadi itu buku apa? Renungan bagi pemuda remaja. Jadi panduan saat teduh setahun. Kalau ada anak pemuda remaja beli, dia bisa Ya. saat teduh 365 hari melalui buku ini Oh, gitu. jadi pas setahun ya, Pak ya? Ya. Oke, Begitu. gini, kenapa harus pemuda remaja, Pak? Kenapa tidak secara umum dibuat? Iya, jadi memang pada waktu itu, ketika saya ingin menulis buku ini, saya memikirkan coba untuk konten yang spesifik. Memang saya juga termasuk orang yang suka melayani di dunia pemuda remaja selain misi ya. Oke, jadi Saya juga memang terpanggil di anak-anak heeh. muda.
ya kepada anak muda karena mereka membutuhkan panduan untuk hidup mereka. Jadi Ya. dan juga pada masa itu belum ada buku renungan setahun. Kalau boleh jujur, kalau boleh ngecek 2008-2009 belum ada buku renungan yang setahun satu buku begitu. Sekarang udah banyak Wow. buku renungan setahun karya John Ya, C. Maxwell, Joel Osteen iya dan lain banyak. sebagainya. Tapi tahun 2009 itu saya rasa mungkin saya pertama orang yang membuat buku renungan setahun di Indonesia Wow, luar untuk biasa, Pak. renungan pemuda. Ya, itu yang saya lihat di toko-toko buku begitu. Iya, iya, iya. Ya. Mm-mm. Oke, jadi memang lihat itu sebagai sebuah kesempatan ya, yang memang belum diambil oleh orang lain ya pada waktu itu ya, Pak. Ya, betul sekali. Mm-mm. Oke, eh dari beberapa buku yang ditampilkan ini, setelah itu buku apa lagi Pak yang Ya, diterbitkan? lalu kemudian buku kedua adalah saya itu orang yang suka akan perencanaan kehidupan. Artinya, saya membuat sebuah buku untuk self-help. Bagaimana kita menanggung diri sendiri, Ya, belajar ya. falsafah kehidupan dari Alkitab, tapi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya mengusung tema planning. Jadi selain buku Oh, renungan, saya membuat buku planning. Buku planning ini sudah terbit 4 jilid. Kalau misalkan itu 3 buku ya. berseri disebut trilogi. Kalau Oh ini 4 gitu. jilid berarti tetralogi. Itu kan dengar dari ini. Si C.S. Lewis bikin buku itu Chronicles. Narnia kan 7 buku 7 jilid Iya, ya. Nah, 7 saya buku baru 7 4 jilid. gitu. Ada Jadi rencana yang ke-5 ya? Atau gimana Pak? ya ada. Ada. Saya berharap Waduh. bisa bisa kayak Chronicles gitu 7 ya. Ini baru tetralogi 4 buku. Berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, kepintaran Ya. dan kesempatan bisa ada kelima, keenam, ketujuh ya berdoa. Oke, wow, luar biasa sekali, Pak. Ya, Tapi di buku betul. yang kedua ini kayaknya cukup menarik. Mungkin Pak Anton bisa sampaikan inti dari buku ini, Pak. Oke. Ya, jadi planning ini maksudnya adalah sebuah perencanaan. Mm-mm. Tuhan ingin kita melakukan perencanaan kepada hidup kita untuk masa depan kita yang penuh harapan. Tuhan Yes, menciptakan betul. manusia itu bukan tanpa tujuan, tetapi ada panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan tugas kita adalah memanfaatkan kesempatan talenta yang ada untuk dikembangkan. Benar Seperti sekali. Matius pasal 25 bicara mengenai perumpamaan talenta. Ada yang diberi 2 talenta, 5 talenta, dan 1 talenta. Ya, Yang 5 dan 2 menggunakan, sehingga dia berhasil mengembangkan dirinya. Yang satu ya. tidak digunakan. Nah, kira-kira mungkin dari situ saya melihat bahwa ada keperluan atau ada urgensi untuk anak-anak muda atau orang di zaman sekarang mempunyai Planning. suatu perencanaan, planning Ya, dalam hidupnya. ya. Supaya hidupnya maksimal. Nah, sedikit lagi mungkin, maksimal itu bukan kita menjadi kaya, Pak Mareks. Oke. Ada orang berpikir bahwa, oh saya harus sukses, saya harus kaya. Bagi saya, dari buku-buku yang saya tulis itu, maksimal itu mencapai suatu tingkatan yang udah paling tinggi yang kita bisa capai. Jadi bukan Oh, berarti gitu. kita harus sukses orang kaya seperti orang yang lain kayanya, tetapi kalau kita sudah menggunakan kesempatan dan talenta ini semaksimal mungkin, itu sudah cukup bagi Tuhan dan Tuhan senang akan hal itu. Iya. Oke, saya Gitu. kira itu sebuah Ya, tulisan yang sangat luar biasa ya, yang bisa memberkati anak-anak muda ya. Karena biar bagaimanapun kita harus melihat kenyataan sekarang ya, apalagi dengan kemajuan digital. Ada begitu banyak sekali pilihan buat anak-anak muda. Tapi di antara banyak pilihan itu, kemudian anak-anak muda justru merasa mereka pada akhirnya bingung gitu, Pak. Bingung. Bingung menentukan mana yang bisa mereka pilih sebagai tujuan hidup mereka ke depan. betul. Jadi kemajuan teknologi justru membuat mereka itu seperti ada di hutan belantara gitu kayak Pak. Jadi mereka bingung entah mau buat apa karena itu saya yakin buku ini bisa memberkati anak-anak muda, justru membuat anak-anak muda bisa menjadi lebih fokus, mempersiapkan diri mereka bukan hanya untuk hari ini tapi untuk hari-hari ke depan, bahkan untuk menggapai masa depan mereka ya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, dan memang sangat luar biasa. Ini nanti akan keluar jilid yang kelima, teman-teman. Kita berdoa ya pelan-pelan, Ya, memang harus ada berpikir memang. Iya.
Iya, bisa ada oke waktu oke. untuk menulis. Betul. Kerinduannya sampai 7 ya, Pak ya? Sejauh ini sih itu ya, memang mimpinya mungkin masih beberapa tahun, tapi memang saya cukup konsisten, artinya berusaha untuk ya menulis. Satu Iya, tahun minimal saya mempunyai target yaitu satu buku, atau misalnya saya membantu penerbitan untuk orang lain menulis buku, ya itulah kurang lebih seperti itu. iya, iya, iya. Oke. Ada buku lain lagi yang mungkin Bapak mau rekomendasikan untuk anak-anak muda membacanya? Begini, saya mungkin mau menceritakan tentang falsafah daripada planning ini sedikit. Oke, oke, Bagi boleh, saya boleh. adalah ini Siap, siap. sesuatu hal yang menarik. Begini, pada zaman Perang Vietnam di Amerika itu, waktu itu dipimpin oleh Presiden John F. Kennedy. Mm-mm. Dia punya satu pasukan elit Amerika yang namanya CEAL, SEAL, begitu kalau teks bahasa Indonesia. Oke. CEAL ini adalah pasukan elit tempur yang pada waktu itu dipersiapkan untuk perang-perang atau membela negara Amerika. Mm-mm. Nah, waktu orang ingin masuk ke dalam tim tempur atau pasukan elit ini, mereka diseleksi dengan amat ketat. Iya, Jadi sangat mereka harus ketat. melakukan secara fisik, mereka punya perawakan yang baik, mata nggak Iya, minus, dan lain sebagainya. Lalu tim ini dilatih dengan sedemikian rupa. Dan iya. untuk bisa menembus atau bisa lulus dari tim itu ada aturan ketat. Lari misalnya berapa menit, berapa kilometer. Berenang berapa lama, bisa jauh berapa puluh meter, dan lain Iya. sebagainya. Tim elit ini pada waktu Perang Vietnam, satu tim elit dari Amerika ini sanggup mengalahkan 200 pasukan orang Vietnam. Tim Oke. ini diadaptasi oleh Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pertama, dengan nama tim amfibi. Jadi Indonesia pada waktu itu, Oh iya, iya, Insinyur iya. Soekarno, Presiden, dia lihat daripada tim Amerika, dia bikin tim khusus untuk di Indonesia, untuk Iya. tentara elit juga, Mm-mm. namanya tim amfibi. Nah, Iya. jadi yang menarik adalah moto daripada tim CEAL ini. Moto Mm-mm. mereka adalah, lebih berkeringat di saat damai, maka engkau akan lebih sedikit berdarah pada saat perang. Sekali lagi ya, Oke. semakin engkau berkeringat di saat damai, Ya. maka engkau akan semakin sedikit berdarah pada masa perang. Ini Oke. adalah sebuah hal yang namanya perencanaan. Artinya kamu waktu latihan perang itu belum ada perangnya, tapi kamu latihannya Mm-mm. sungguh-sungguh, Sudah sungguh-sungguh dengan keras. ya dengan kerja Ya, keras, dengan keringat kerja yang keras, memang berkeringat begitu loh. Nanti oke, waktu oke. perang, kamu sedikit berdarah. Ya, Nah, ini betul. kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Waktu kita sebelum pandemi COVID, misalnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita menabung, kita punya kehidupan yang baik. Waktu ada pandemi COVID, waktu ada kesusahan, kita Ya. nggak tereliminasi, begitu loh. Jadi, Ya, saya betul pikir memang sekali. ini sebuah hal yang menarik. Ya, dan Iya, itu memang sebuah perencanaan yang baik ya. Saya kira iya. Mm-mm. mungkin akan lebih siap kita yang memang sudah terbiasa dengan latihan-latihan sebelum berperang daripada kita yang bersantai-santai tapi Iya, pada perang nanti betul. kita justru lebih susah, lebih sulit ya, Pak ya. Lebih sulit begitu. Oke, saya kira itu tadi analogi yang sangat luar Mm, biasa untuk menjelaskan 4 jilid buku yang Bapak tulis ini ya. betul, Oke, oke. betul. Ya, ya, Mm-mm. oke.